Semoga laki-laki yang baru saja kuajak bicara segera sampai ke pesta ini. Jadi aku bisa melaksanakan rencanaku dan membongkar semua keburukan Euphrates. Hari ini semua sandiwaramu berakhir. Kau baru sampai ya? Kenapa kau bisa sampai datang terlambat ke pesta ini? Maafkan aku, Twinkle. Aku terjebak macet. Ya sudah, kau tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Ya, tentu. Ayo cepat, kita sudah terlambat. Ayo. Twinkle, kau tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Ayo cepat, kita sudah terlambat. Ya. Maaf. Kenapa aku merasa pusing ya? Selamat malam Tuan dan Nyonya. Seperti yang kalian semua ketahui, bahwa hari ini adalah hari jadi paman dan bibiku. Dan di hari yang bahagia ini, aku sudah mempersiapkan penampilan spesial untuk paman dan bibiku. Aku, Twinkle Taneja. Maaf, sekarang aku sudah menikah. Aku Twinkle Kunsarna. Jadi aku, Twinkle Kunsarna, akan tampil di hadapan kalian semua. Apa kalian sudah siap? Kenapa aku merasa pusing? Aku harus bisa menahannya. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Euphrates harus terbongkar hari ini juga. Musik! Dengan tinta malam dia menulis, kau kan tahu berapa hati telah hancur. Apa yang terjadi pada Twinkle? Ada sesuatu yang aneh. Kerja bagus, kau benar-benar mengikuti iramaku ya. Kali ini aku harus mempermalukanmu di rumahmu sendiri dan di hadapan keluargamu. Sepanjang malam aku kan berdoa. Gadis ini sudah kelewatan batas. Pakaian dan tariannya sungguh tidak pantas. Dia sudah mempermalukan kita di depan para tamu. Hentikan semua ini! Di puncak-puncak gunung yang Ungkapkan kebenaran, Euphrates. Akui di depan semua orang bahwa kau berpura-pura gila. kau telah datang, jiwa pun jadi damai. Dengan tinta. Kau orang jahat! Hei orang jahat, kenapa kau menari seperti itu dengan Twinkie? Menjauhlah, ayo, menjauh! Kenapa menyuruh menjauh? Siapa kau menghentikan aku? Namanya aku suaminya. Dia itu sangat seksi. Dan gaunnya juga sangat menggoda. Ada masalah apa denganmu? Sementara dia juga tidak keberatan. Masalah? Ya? Hah? Masalah? Aku punya masalah denganmu. Aku Euphrates punya masalah denganmu. Kau pikir dia barang? Hah? Dia istriku. Kau mengerti? Kunz, hentikan. Sudah, Kunz. Jangan, Kunz. Lepaskan dia. Kunz, aku mohon. Twinkle, minggir. Jangan, Kunz. Tolong, jangan. Bagaimana aku bisa melepaskan? Aku tidak terima. Berani sekali dia menyentuh.
Twinkle, aku tidak terima dengan perbuatannya. Kalau ada seseorang yang berani menatapmu, aku tidak akan segan-segan membunuhnya. Guns, apa yang kau lakukan? Kenapa kau bersusah payah? Sebenarnya apa kesalahan orang itu? Ini semua adalah kesalahan Twinkle. Benar, Lila? Kau lihat itu kan? Kau selalu mengatakan bahwa akulah yang selalu mencoba memfitnah putrimu. Aku harus bilang apa sekarang? Hah? Aku tidak melakukan apapun. Hari ini putrimu Twinkle yang melakukan semuanya ini. Ayolah, Bebe. Kau lihatlah sendiri. Hasil karena terlalu bersabar dengan menantumu ini. Kau lihat kan? Bagaimana dia menari sendiri karena mabuk. Dan dia tidak malu sedikit pun. Dia tidak peduli pada keluarga dan mertuanya yang hadir di acara ini. Dan dia juga tidak sadar bahwa reputasi keluarga kita telah ternoda. Ya ampun Twinkle, kenapa kau melakukan ini? Kau menghinaku di pestaku sendiri. Apa kau tidak melihat betapa malunya ibumu? Aku tidak mengharapkan ini darimu. Kita kehilangan muka karena gadis itu. Yang aku katakan tentang dia benar kan? Dia memang tidak pantas menjadi menantu kita. Aku benar-benar malu memanggilnya menantuku. Kau juga seharusnya malu. Karena menghancurkan kehidupan anakmu dengan rela dan membiarkan dia menikah dengan gadis yang memalukan ini. Kalau dia mengenakan pakaian itu, lalu dia menari-nari di depan umum, orang pasti akan tergoda kan? Itu bukan kesalahan mereka. Tunggu sebentar. Twinkle adalah istriku. Aku tidak punya masalah dengan bajunya, apalagi dengan tariannya. Kenapa jadi masalah? Kau hanya ingin kesempatan untuk mempertanyakan sifatnya. Jika seorang gadis mengenakan gaun pendek dan menari, apa dia akan jadi wanita murahan? Lebih baik kau tidak perlu membuat masalah ini jadi besar seperti ini. Guns, kau tidak usah berpihak padanya tanpa alasan ya. Kau tidak tahu apa-apa tentang tradisi dan budaya kita kan? Ya, kau lihat sendiri, Bebe. Apa wanita dari keluarga yang baik akan berperilaku seperti itu? Kau ini tinggal di zaman apa? Hah? Seorang menantu perempuan tidak boleh melakukan ini, tapi menantu laki-laki boleh melakukan ini. Kau masih percaya anak laki-laki bisa melakukan apa saja kecuali anak perempuan? Ini pantas untuk anak laki-laki tapi salah untuk anak perempuan. Siapa yang menentukan di mana batasnya untuk seorang gadis? Apakah itu kau? Masyarakat? Twinkle adalah seorang gadis modern. Dia masih muda dan juga pintar. Jadi bagaimana kalau dia sudah menikah? Apa dia harus dikunci di gudang belakang? Hah? Dia harus memakai sari dan menutup kepalanya sepanjang hidupnya, begitu? Kalian harus ingat, ini adalah kehidupannya. Aku juga tidak ingin ikut campur. Aku juga tahu dia tidak akan pernah melewati batasnya. Dia tahu bagaimana membuat semua orang dan aku bahagia. Apa ada yang salah? Dia adalah istriku dan aku suaminya. Dia bukan barangku. Bicara panjang lebar tidak bagus, Guns. Dan ini bukan pertama kalinya dia mabuk dan menciptakan kekacauan. Di pertunangan Cingki, dia juga mabuk, bukan? Aku yakin kau masih ingat, Usa. Twinkle tidak pernah minum minuman beralkohol dan aku yakin itu. Twinkle tidak akan pernah menyakiti siapapun dengan sengaja. Dan kalian semua tahu hal itu. Hari ini, dia sudah mempermalukan kita semua. Dan dia harus dihukum karena ini adalah kesalahan yang konyol. Bebe,
Kupikir Twinkle harus tinggal di rumah ibunya sekarang dan seterusnya. Bebe, tidak. Kau tidak bisa menghukumnya seperti itu, Bebe. Ada kesalahpahaman yang terjadi di sini dan kau tahu itu dengan baik, Bebe. Cukup. Sudah hentikan. Aku sudah mendengar. Twinkle akan dihukum atas hal ini. Twinkle akan tinggal di rumah ibunya. Dia tidak akan tinggal di sana. Tapi dia akan tetap tinggal di rumah mertuanya. Kami akan memutuskan hukuman yang pantas untuknya. Ayo. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Aku sama sekali tidak minum. Ibu menundukkan kepalanya karena malu, karena ulahku hari ini. Padahal aku ingin mengungkapkan siapa Euphrates sebenarnya. Twinkie, ayo sini. Hai Euphrates. Kau nakal, Twinkie. Aku sudah bilang jangan pakai gaun pendek begitu. Kau belum berubah. Kau tahu kan kalau temanku akan marah padamu. Tidak akan ada yang pernah marah padaku untuk selanjutnya. Sebenarnya, dia merasa sangat senang melihatku begini. Maksudnya apa? Ah, sudahlah. Apa kau punya coklat untukku? Coklat? Twinkie, Hah? ini punya Euphrates. Berikan kembali. Euphrates tidak akan memberikannya. Ayo. Tapi aku benar-benar ingin makan coklat hari ini. Coklatnya untukku ya. Kenapa kau menginginkan coklat itu? Karena itu rahasia antara aku dan Kunz. Aku tidak bisa memberitahumu. Soalnya kan kau cuma anak kecil, kau tidak akan mengerti. Tidak. Aku mau tahu itu. Aku kan sudah bilang, aku tidak bisa beritahu. Ini rahasia yang dimiliki suami dan istri. Aku hanya bisa memberitahumu ini saja. Setelah malam ini, Kunz pasti akan selalu bahagia denganku. Oh ya, Euphrates, kau anak yang baik kan? Malam ini tidur sendiri di kamarmu ya. Oke? Oh ya, nonton saja film kartun. Selamat malam. Apa yang sedang kau lakukan? Twinkle, aku bicara padamu.
Aku tahu itu, Kunz. Kau tidak akan membiarkanku jatuh. Terima kasih. Boleh aku mengatakan sesuatu? Kau terlihat sangat seksi di pesta. Twinkle, sudah. Kau jangan gila. Kendalikan dirimu. Lebih baik sekarang kau tidur. Malam ini tidak untuk tidur, Kunz. Ini malam untuk bercinta. Dan kehilangan diri kita satu sama lain. Twinkle, kau sudah kehilangan akal. Minumanmu dicampur dengan sesuatu, jadinya kau seperti ini. Sudah tidur. Kunz! Kau akan melakukan seperti apa yang kukatakan. Twinkle, kau... Jangan bicara dan jangan sia-siakan malam ini. Malam ini hanya untuk mencintai. Malam ini kita harus melupakan perkelahian kita dan fokus pada cinta. Lihat. Apa yang kau lihat di mataku? Twinkle, ada api. Euphrates, apa yang kau lakukan? Twinkle, Euphrates, mundur. Ini gawat. Api! Bebe! Bibi! Ibu! Euphrates membakar kamar kami! Bebe! Ibu! Twinkle, minggir. Siapa yang telah melakukan ini? Apa-apaan ini? Siapa yang membakarnya? Bebe! Euphrates membakar tempat tidur kami! Dia benar-benar sudah gila! Apa yang telah kau lakukan? Kenapa kau membakar tempat tidur? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Lupakan saja, Bebe. Euphrates seperti anak kecil. Yang dikatakan Bebe benar. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Aku merasa tidak peduli seberapa keras kita mencoba, kita tidak bisa merawat Euphrates dengan benar di rumah ini. Karena kita tidak mengerti harus bagaimana. Maksudmu? Maksudku begini, Bebe. Kita harus segera mengirim Euphrates ke sebuah rumah sakit jiwa. Di sana dia akan dirawat dengan sangat baik. Dan aku yakin dia juga pasti akan segera sembuh. Hei Twinkle, apa kau ini sudah gila? Bagaimana bisa kau berpikir untuk mengirim anak Anita ke rumah sakit jiwa? Bebe, aku mengakui Euphrates melakukan kesalahan. Dia pasti sudah melakukannya tanpa sadar. Jangan menghukumnya dengan sangat parah, Bebe. Jika kau ingin menghukum, bersikaplah adil padanya. Itu pun jika dia memang bersalah. Anita bercerita tentang semuanya padaku, apa yang dilakukan Twinkle di pesta itu. Jika Euphrates keluar dari rumah ini, maka aku inginkan Twinkle juga tidak bisa tinggal di rumah ini. Aku mohon maafkan aku, teman. Beritahu mereka. Ayo cepat. Euphrates tidak mau begini. Euphrates minta maaf. Tolong jangan usir aku mohon. Euphrates, kau tidak akan kemana-mana. Kau akan tetap tinggal di sini. Ayo Euphrates. Tapi Bebe, Euphrates tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan tinggal bersama kita. Aku sudah memutuskan apa yang harus kulakukan. Kenapa kau malah mau mengirim dia ke rumah sakit jiwa? aku yakin kalau Euphrates berpura-pura gila. Kau masih saja terjebak dengan soal itu.
Jangan katakan kalau kau melakukan hal ini untuk membuatnya bereaksi. Itu kan tujuanmu? Kunz, percayalah padaku. Dia itu hanya pura-pura. Dia itu sebenarnya tidak gila. Cukup, Twinkle. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku mengerti kenapa kau marah, Kunz. Padahal aku sudah sangat dekat dengan tujuanku. Dan aku tidak bisa menyerah begitu saja. Coba saja lihat. Aku pasti akan membongkar kedok Euphrates bagaimanapun caranya.